Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kelas 11 tentang dinasti Bani Umayyah. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bersama bagaimana latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah, dan juga kita telah menghafal nama-nama khalifah yang memimpin selama 92 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fase-fase dari pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pada pemerintahan Bani Umayyah ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan atau fase pembinaan. Bina ini dari bahasa Arab ya. Bina artinya membangun. Fase pembentukan itu dimulai tahun 40 Hijriah sampai dengan 96 Hijriah, yaitu khalifah pertama sampai dengan khalifah ke-6, yaitu khalifah Muawiyah, kemudian Yazid, Muawiyah kedua, Marwan, Mu'ammar, Abdul Malik, kemudian Mu'ammar, terakhir Walid. Nah, 6 khalifah ini ya, dari Muawiyah sampai dengan Walid adalah fase pembentukan. Fokus pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu di 6 khalifah tersebut, yang pertama adalah membangun arsitektur dengan pendekatan Arabisasi. Seperti misalnya di masjid-masjid, di istana-istana, itu dibuatkan ukiran-ukiran khas Arab. Itu fokus menyebarkan, mengenalkan budaya-budaya Arab. Kemudian fokus yang kedua adalah memperluas wilayah, karena saat itu Islam walaupun sudah ada ekspansi keluar tetapi tidak terlalu luas pada saat itu. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab itu sempat ada ekspansi besar-besaran, tapi belum menjangkau ke seluruh imperium dan belum menjangkau ke banyak benua. Tetapi pada pemerintahan Bani Umayyah ini, terutama di 6 khalifah ini, fokusnya adalah menyebarkan Islam ke banyak tempat, sehingga pada puncaknya adalah pada saat pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Islam bisa dikenalkan sampai ke Spanyol tahun 711 Masehi saat itu. Juga banyak hal-hal yang sangat fundamental yang terjadi pada fase pemerintahan Bani Umayyah yang pertama, yaitu pada fase pembentukan. Di antaranya adalah ditemukannya mata uang emas ya, sebagai alat tukar secara resmi untuk bertransaksi jual beli. Selain karya-karya arsitektur, juga dinasti Umayyah mengenalkan kebudayaan-kebudayaan kesusastraan Arab ke wilayah-wilayah taklukannya, termasuk di Spanyol. Bahkan diwajibkan kepada seluruh penduduk yang daerahnya telah dikuasai oleh Islam, itu kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu. Nilai positifnya memang banyak. Ketika masyarakat itu sudah terbiasa mengenal bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, maka tidak sulit untuk memahami sumber-sumber rujukan Islam atau rujukan sumber-sumber Islam. Sehingga pada saat itu banyak sekali lahir para ulama dari tempat-tempat yang non-Arab statusnya. Beda dengan sekarang ketika Islam masuk ke Indonesia misalnya tanpa ada proses Arabisasi, memang budaya lokal bertumbuh dengan sangat subur. Tetapi minusnya dari hal itu adalah bahwa masyarakat Islam khususnya di Indonesia mayoritas akhirnya menjadi masyarakat awam karena minim sekali penguasaannya dengan bahasa Arab, sehingga mereka tidak bisa atau kesempatannya lebih kecil untuk mendalami agama mereka. Kemudian fokus yang lain pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Dinasti Bani Umayyah ini sangat fokus dengan ilmu pengetahuan, walaupun coraknya masih Arabisasi. Ilmu-ilmu yang dikembangkan saat itu pun masih seputar ilmu-ilmu Islam seperti ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu bahasa, nahwu, sorof, balaghah, dan sebagainya. Ini masih berkutat di sekitar itu, belum menyentuh kepada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena memang fokusnya adalah membumikan Islam di tempat yang
awalnya memang tempat yang asing. Ilmu qiraat, ilmu hadis ya bisa kita ketahui dari pelajaran Al-Quran hadis, siswa-siswi bisa paham dari sana. Kemudian ilmu bahasa juga bisa dipelajari dari bahasa Arab misalnya. Nah, ilmu qiraat ini mungkin masih asing bagi siswa-siswi sekalian. Ilmu qiraat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dari berbagai logat yang ada di Arab, yang dalam bahasa Arab. Yang telah disahihkan itu ada 7, maka disebut dengan qiraah sab'ah. Itu yang sahih untuk dibaca ketika sholat maupun dibaca ketika tadarus Quran. Tapi ada lagi qiraah tambahan, 3 lagi, yaitu qiraah asyarah. Kalau qiraah asyarah itu yang 3-nya tadi hanya boleh dibaca ketika tadarus saja, tapi di dalam membaca ketika sholat tidak boleh digunakan. Ada lagi tambahan namanya qiraah isna asyarah, yaitu qiraah 12. Tambahannya lagi itu yang 2, itu hanya boleh dipelajari, tidak boleh untuk tadarus, apalagi untuk dibaca pada saat sholat. Tapi setidaknya siswa-siswi mengenal secara dasar saja tentang perbedaan qiraat. Saya contohkan misalnya, di dalam pembacaan Al-Quran seperti yang telah wajar kita ketahui, itu adalah kalau di Indonesia riwayat dari Imam Hafiz an Asim ya, dengan thoriqoh Syatibiyah rata-rata, ada Thaibatun Nasr sebagian. Saya contohkan misalnya dalam membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mimnya berharokat panjang, maliki yaumiddin. Ini adalah kelaziman orang Indonesia membaca Al-Quran karena menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Tapi kalau riwayat yang lain, misalnya riwayat Warsh yang sangat terkenal digunakan oleh masyarakat Madinah, itu ada yang menggunakan Warsh. Cara membaca Malik Yaumiddin itu dengan dipendekkan maknya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Bukan Malik Yaumiddin, tapi Malik Yaumiddin. Contoh yang lain misalnya, dalam idgham, di dalam riwayat Hafiz an Asim itu tidak mengenal idgham kabir, adanya idgham shaghir. Ketika mewasolkan ayat Ar-Rahmanir-Rahim dengan Malik Yaumiddin, maka di dalam riwayat Hafiz itu Ar-Rahmanir-Rahimi Malik Yaumiddin. Dua-duanya dibaca Ar-Rahmanir-Rahimi Malik Yaumiddin, tidak menggunakan idgham. Tetapi dalam riwayat yang lain selain Hafiz an Asim itu menggunakan idgham kabir. Cara bacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu adalah contoh ragam bacaan yang disebut dengan qiraah. Nah, ilmu seperti itu yang diajarkan pada pada fase pertama pemerintahan Bani Umayyah. Perluasan wilayah pada saat itu sudah mencapai hampir di seluruh benua, kecuali Australia dengan Amerika. Asia sudah hampir merata, Eropa sudah masuk ke Spanyol ya. Itu lumayan cukup banyak yang bisa yang sudah dikuasai oleh Islam. Juga para imperium itu sudah dikuasai oleh Islam. Imperium Yunani, Imperium Gothia, kemudian Imperium Persia itu juga sudah dikuasai oleh orang-orang Islam saat itu. Pada periode berikutnya, yaitu Khalifah ke-7 dan Khalifah ke-8, selama 2 Khalifah ini, itu disebut dengan fase kemajuan atau masa keemasan dari Bani Umayyah I. Dan ini berlangsung sangat pendek, yaitu tahun 96 sampai dengan 101 Hijriah. Dipimpin oleh 2 khalifah, yaitu Sulaiman dan Umar. Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Keduanya adalah sosok pemimpin yang sangat hebat, sangat dikagumi oleh masyarakat, sehingga fase kemajuan berada di tangan 2 orang khalifah ini.
Apa saja kemajuan yang dicapai oleh pada masa kekhalifahan dua orang ini? Yang pertama adalah membangun pusat kota menjadi kota metropolitan. Jadi semua kemajuan-kemajuan difokuskan ke dalam kota, dari mulai pembangunan infrastruktur yang megah, membangun istana, membangun masjid dengan bahan material yang berkualitas tinggi, dan mendatangkan para arsitek ya dari tempat-tempat yang jauh dan dengan kemampuan yang luar biasa, sehingga kota-kota pada saat itu menjadi kota metropolitan. Selain membangun tata kota, juga membangun pusat pendidikan ya. Disediakan lahan untuk membangun pendidikan yang disebut dengan Majelis Munadharah. Majelis Munadharah ini semacam tempat yang didedikasikan untuk tempat para orang-orang berdiskusi tentang ilmu dan untuk mempelajari ilmu-ilmu. Ini sangat hebat sekali pada saat itu, merupakan terobosan yang paling baru, karena pada saat itu sebelumnya pendidikan diselenggarakan dengan cara yang sangat sederhana. Yang ketiga, yang dibangun pada saat fase kemajuan adalah tata kelola pemerintahan atau administrasi pemerintahan itu semakin dilengkapi ya. Yang tadinya dijalankan dengan sangat sederhana, dengan minim personel, tetapi pada saat itu dilengkapi menjadi berbagai macam departemen ya. Ada departemen mal, ada siasi, ada harbi, ada idari, ada kodi. Saya ulangi, yang dibangun saat itu ada departemen baru. Yang pertama adalah mal, yang mengurusi tentang keuangan, lembaga keuangan negara, mal, yaitu departemen keuangan. Kemudian siasi, yaitu menangani soal politik negara. Yang ketiga tentang peperangan, tentang militer, yaitu harbi. Kemudian tentang persuratan administrasi negara, yaitu idari. Dan yang terakhir adalah tentang kehakiman, yaitu kodi. Kalau kita singkat menjadi Masih Haidko. Masih Haidko. Mal, siasi, harbi, idari, kodi. Masih Haidko. Masih Haidko. Fase yang terakhir adalah fase keruntuhan, yaitu dimulai tahun 101 sampai dengan tahun 132 Hijriah. Ini fase gelap karena mencapai titik terakhir sampai dengan titik terendah pada pemerintahan dinasti Umayyah pertama. Ini dimulai dari khalifah ke-9 sampai dengan khalifah ke-14. Khalifah ke-9 itu berarti Yazid bin Abdul Malik. Nah, Yazid ini gagal mengelola pemerintahan karena memang dia diangkat sebagai khalifah pada saat usianya masih sangat belia. Dan ini menyebabkan pemberontakan di mana-mana tidak bisa diatasi oleh khalifah ini. Sampai pada akhirnya di akhir pemerintahan tahun 132 Hijriah itu, apalagi diangkatnya dua khalifah dalam satu tahun 132. Itu diangkat Yazid dan Ibrahim dalam satu waktu, karena memang dua-duanya adalah putra mahkota. Dan ini menjadi kekacauan yang sangat panjang, sehingga menyebabkan banyak desakan dari internal untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan itu sendiri. Dan juga pada saat itu berkembang kekuatan baru di luar dinasti Umayyah, yaitu bersatunya kekuatan Bani Abbas, yang pada puncaknya Bani Abbas memerangi dinasti Umayyah. Terjadilah perang Zab yang terjadi di Irak pada tahun 750 Masehi. Itu sekelumit cerita tentang fase-fase yang ada pada pemerintahan Bani Umayyah I. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa kalian isi langsung pertanyaannya di kolom komentar. Nanti admin akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.